Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirojo dalam Jendela Keadilan. Saya kebetulan sedang ada di ruang kerja saya, tetapi ada berita yang masuk ke saya tadi bertanya tentang saudaranya yang kebetulan berjualan di pasar. Ya entah persoalan bagaimana kemudian dikeroyok ya pada saat berjualan itu. Nah, sahabat tersebut bertanya kepada saya apa yang kemudian harus dilakukan. Ya, maka saya ingin sampaikan kepada sahabat tadi yang bertanya, kemudian lewat telepon saya katakan segera ya terhadap korban, itu untuk segera lapor kepada kepolisian, ya, agar kemudian mendapatkan satu tindakan yang lebih konkret dalam hal ini ya. Kenapa? Karena dari situlah kemudian terhadap korban itu untuk dilakukan visum aja dua hal. Yang pertama terhadap korban untuk dilakukan visum. Nah, yang kedua untuk segera dilaporkan ke kepolisian ya di Polres di mana kejadian perkara tersebut terjadi. Ya, artinya kalau jam berapapun karena di Polres di unit reskrim itu ada 24 jam. Nah, sahabat-sahabat pencari keadilan, tentu ini menjadi persoalan yang serius karena ketika terjadi pengeroyokan ini telah diatur di dalam pasal 170 KUHP yaitu tentang pengeroyokan. Saya baca pasalnya. Dalam pasal 170 itu jelas sekali dinyatakan, ya saya baca aja ya. Ini ya 170 ayat 1 KUHP. Ini yang belum perubahan ya, karena kan kalau perubahan kan baru berlaku 2026 ya. Menyatakan bahwa siapapun yang terlibat secara terang-terangan ya dan bekerja sama terlibat dalam tindakan kekerasan kepada orang ataupun barang akan dijatuhi hukuman penjara maksimal selama 5 tahun 6 bulan ya. Artinya siapapun yang terlibat secara terang-terangan di muka umum ya, tetapi ini persoalan bahwa di muka umum itu bukan berarti harus di depan orang banyak ya. Tetapi maksudnya bahwa dia melakukan penganiayaan, kemudian juga secara bersama-sama ya kan. Nah, terhadap seseorang ataupun barang ya. Nah, terhadap tindakan ini dapat dijatuhi maksimal selama 5 tahun 6 bulan. Nah, tentu pihak penyidik dalam hal ini punya kewenangan ya untuk kemudian melakukan tindakan ya setelah kemudian mengumpulkan bukti tentunya, karena tentu harus ada bukti, harus ada saksi, dan setidaknya adalah saksi yang melihat kejadian tersebut ya, dan nanti pasti pihak kepolisian akan bergerak dengan cepat ya terhadap peristiwa ya untuk melakukan penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan. Nah, tentu ada beberapa unsur yang harus dipenuhi ya terhadap tindakan pasal 170 ayat 1 tersebut ya, sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah barang siapa. Itu unsur yang pertama, artinya seseorang. Barang siapa itu terhadap siapapun ya, terhadap siapapun, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal profesi ya. Nah, kemudian dengan terang-terangan secara terbuka ya, melakukan bersama-sama secara terang-terangan dan terbuka melakukan pengeroyokan ya. Kemudian dengan tenaga bersama-sama ya, dengan tenaga bersama-sama artinya melakukan pengeroyokan secara bersama-sama. Contoh misalkan dalam tindakan pidana tersebut ya, ada yang memegang, katakanlah seperti itu, ada yang melakukan penganiayaan ya. Setidaknya ada kerjasama dalam tindakan pidana tersebut ya, dalam tindakan penganiayaan.
Kemudian yang keempat, menggunakan atau melakukan kekerasan. Ya, bukan hanya memegang saja, bukan hanya sebatas mengancam, tetapi melakukan kekerasan. Ya, sehingga kenapa perlu divisum. Kemudian terhadap manusia atau barang. Artinya bahwa kekerasan itu bisa terhadap manusia dan juga terhadap barang. Kalau manusia kan secara umum, tetapi kalau terhadap barang, ya katakanlah perusahaan-perusahaan terhadap barang dilakukan bersama-sama, tentu milik orang, ya, atau milik instansi atau milik badan hukum, sama saja, ya. Jadi sahabat-sahabat pencari keadilan, ya tentu kita tidak harapkan hal seperti ini terjadi. Bahwa ada persoalan, ya ada persoalan, ini adalah hal yang lain, tetapi kemudian melakukan penganiayaan dan secara bersama-sama, bukan hanya pelaku utama. Ingat, bukan hanya pelaku utama, tetapi semua pihak yang terlibat di dalamnya, yang memegang, yang menunjukkan, ya kemudian yang turut serta melakukan tindakan pidana itu diatur di dalam pasal 55 KUHP. Ya, sehingga jangan kemudian oh saya tidak terlibat secara langsung, tetapi saya yang menunjukkan. Oh ya saya, tetapi menunjukkan itu dengan syarat bahwa menunjukkan itu memang karena menjadi bagian daripada rencana. Ya. Kemudian yang berikutnya, oh saya hanya memegang saja, memegang itu menjadi bagian sehingga terjadi penganiayaan tersebut. Nah, saya sarankan kepada sahabat tadi untuk segera melaporkan ke Polres, ya, ke Polres di Reskrim, pasti akan segera ditindaklanjuti. Sekali lagi, berpikirlah sebelum melakukan tindakan, karena ketika semua ini sudah diproses secara hukum, jangan sampai penyesalan itu ada di belakang. Ya, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.